menjadi orang tua bijak mendidik anak, Masya Allah ya. Jadi kita harus tahu dulu bijak atau bijaksana itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu, selalu menggunakan akal budinya atau pengalaman dan pengetahuannya, kemudian arif, tajam pemikirannya. Ini arti dari bijaksana ya. Kemudian juga artinya juga pandai dan hati-hati atau cermat dan teliti. Ya, ini kalau kita mengetahui dulu apa sih bijak atau bijaksana di KBBI ini ya. Baik, kemudian kalau orang tua yang bijak itu ternyata orang tua yang meluangkan waktu untuk mendengar dan belajar bersama anak ya. Kemudian kalau orang tua yang biasa apa? Berpikir sekolah yang mengajarkan semuanya kepada anak. Ya, jadi kita bisa cek di sini ya, kita orang tua yang biasa atau orang tua yang bijak, ya. Baik, kita lihat lagi. Ya. Kemudian orang tua bijak menemukan keunikan masing-masing anak. Nah, ini orang tua bijak nih. Kemudian kalau orang tua biasa membandingkan anak dengan anak yang lain. Ya, kita cek lagi nih, kita yang mana? Mudah-mudahan sudah semua di orang tua yang bijak ya. Menemukan keunikan masing-masing anak, jadi tidak membanding-bandingkannya. Kayak kakak kamu dong, kayak adik kamu dong. Kayak si ini dong, kayak si itu, kayak bunda dong. Nah, gitu ya. Masih suka membandingkan anak dengan anak lain, itu orang tua yang biasa. Ya. Baik, berikutnya orang tua yang bijak adalah mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau orang tua biasa bagaimana? Menghukum anak ketika mereka membuat kesalahan. Nah, ini kita sudah yang bijak atau yang biasa nih. Jadi kalau misalnya anak-anak kita ada keliru, ada salah, ada khilaf, malah kita ajarkan dia untuk ini loh nak, dari kamu kesalahan kamu ini, kamu bisa ambil hikmahnya ini, pelajaran ini dan sebagainya. Ya. Tapi kalau orang tua yang biasa itu anak berbuat salah, wah malah kita hukum. Ya. Jadi ini kita bisa cek kita yang mana. Oke? Baik, orang tua yang bijak adalah terus belajar dan menyesuaikan untuk menjadi orang tua yang baik ya. Dan hari ini saya ya gembira sekali ternyata Jami'iyah TD Tudler KBTK Al-Azhar ini ada rutin pertemuan seperti ini ya, Masya Allah. Ini tanda bahwa kita insya Allah orang tua yang bijak. Kenapa? Karena terus belajar ya. Terus kalau orang tua biasa bagaimana? Ya, orang tua yang biasa berpikir bahwa mereka sudah sangat berpengalaman, jadi tidak perlu belajar lagi untuk menjadi orang tua yang baik. Ya, nah, itu orang tua yang biasa. Ya. Nah, inilah kita bisa cek diri kita yang mana nih, orang tua yang bijak kah atau orang tua yang biasa. Ya, saya terus terang punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Ya, memang sudah besar-besar mereka semuanya, tapi rasanya kok ya belum rampung kita belajar menjadi orang tua. Jadi senantiasa mau belajar lagi ya. Dan siapapun orang tua yang selalu ingin belajar, insya Allah itu kategori orang tua yang bijak. Ya, insya Allah. Baik. Kalau begitu, sebetulnya apa sih yang harus kita tahu sebetulnya? Sebetulnya banyak sekali yang perlu kita tahu, tapi ada beberapa hal yang sangat dasar yang apabila ayah bunda atau ibu guru tahu tentang hal yang dasar ini, maka akan menjadi orang tua yang sangat bijak dan sangat disayangi oleh anak-anaknya. Ya, apa itu? 1, memahami beda anak pria dan wanita. Itu beda ya. Perkembangannya beda, perkembangan otak kiri kanannya beda antara anak pria dan wanita. Wanita perkembangan otak kiri kanannya nih, dia seimbang. Laki-laki atau anak pria, ya apalagi umur 0 sampai 6 tahun, itu otak kanannya yang dominan. Ya, otak kanan apa sih Bu Aisyah? Otak kanan itu biasanya otak bermain, otak kreatif, otak warna, otak teknologi, otak imajinasi, ya, otak menghayal, ya, kemudian juga otak bergerak. Jadi laki-laki memang otak kanannya lebih dominan daripada otak kiri. Otak kiri apa? Otak kiri ini otak analisa, otak bahasa, otak hitung-hitungan, otak teratur, otak detil. Jadi yang punya anak laki-laki ya tolong difahami bahwa memang laki-laki Allah berikan otak yang berkembang duluan adalah otak kreativitasnya atau otak bermainnya dibanding otak bahasa, hitung-hitungan, teratur ya.
Kalau anak perempuan bagaimana? Perempuan kiri kanannya yang seimbang, ya. Tapi kanannya perempuan kalah dari kanannya laki-laki. Oke? Baik, kemudian fahami juga ciri khas era generasi anak. Kita tahu ananda kita, apalagi yang TK ini masuk di generasi alfa. Alfa ini generasi yang lahir 2011 sampai sekarang, sampai nanti 2025. Ya, dan ciri khas generasi alfa itu adalah digital native. Dia lahir kanan kirinya sudah digital. Bahkan mungkin pada saat di dalam perut ibunya juga sudah pegang digital, sudah pegang teknologi digital. Sehingga apa yang dilakukan ibu hamil itu bisa terekam oleh janin di dalam rahim ibu. Ya, jadi kalau anak-anak senang digital, senang gadget ya, jangan heran memang generasinya ya. Baik, berikutnya apa? Fahami beda watak anak-anak. Ya, dan ingat watak ini adalah genetik. Ya. Kemudian kita belajar juga fahami bahasa kasih anak. Ini yang paling penting juga nih. Hari ini saya mensosialisasikan bahasa kasih anak karena ini harus segera kita tahu bagaimana caranya untuk kita mengenali atau bagaimana ananda ini dengan sangat-sangat mau patuh pada orang tuanya ya. Baik, kemudian lagi fahami gaya belajar anak. Jadi menurut saya ya untuk bisa mempelajari 5 hal ini insya Allah seorang ibu, seorang bunda, seorang tua, ayah atau bunda, ya ayah atau ibu ya insya Allah masuk kategori orang tua yang bijak dalam mendidik anak. Ya. Hanya hari ini tidak semuanya kita bahas karena waktu juga ya, maka saya akan bahas tentang watak saja dan bahasa kasih anak ya. Baik. Ya, jadi kenapa sih harus dipelajari itu semua? Karena ada di dalam otak manusia. Jadi ada di otak anak-anak kita juga. Ini dia otak manusia. Ya. Ada otak besar, ada otak kecil. Otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding otak perempuan. Ya, nah. Kemudian, ya ini kalau kita lihat otak nih dari samping kiri ada otak besar dan ada otak kecil. Ya. Dari otak nanti jalan serabut-serabut saraf di batang otak dan masuk ke tulang belakang. Inilah yang disebut sumsum tulang belakang. Dari tulang belakang nanti keluar sistem saraf ke seluruh tubuh atau nervous system. Ya, dia akan jalan ke seluruh tubuh. Ya. Nah, bagaimana sih kerjanya nervous system ini? Nervous system kerjanya, ya, kalau kita lihat ini, dia lewat di tulang belakang dulu, makanya disebut sumsum tulang belakang. Nanti dari tulang belakang keluar sistem saraf ke seluruh tubuh. Ya. Dan apa sih yang dibawa oleh sistem saraf ini? Ya. Jadi otak manusia itu tadi sudah kita belajar otak besar dan otak kecil. Nanti otak besarnya terbagi-bagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah di dalam sini nih, terutama di lobus parietalis di sini ada watak, di sini ada bakat. Ya. Kalau lobus frontalis apa? Inilah tempatnya otak untuk kita memberikan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, arahan-arahan pada seorang anak, ya, termasuk diri kita juga. Kalau kita belajar tentang macam-macam hal itu akan masuknya di otak yang merah ini, lobus frontalis, ya. Namun watak, bakat itu sudah ada sejak ananda lahir, ya. Baik, dan sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa listrik dari otak ini jalan ke sistem saraf seluruh tubuh. Ya, dan listrik itu membawa pesan. Ya. Apa yang dibawa ya tentang isi otak ananda kita. Nomor satu adalah wataknya ya. Watak ini harus kita lihat ini ananda kita nih yang watak apa nih gitu. Supaya waktu kita melakukan pendekatan kita paham tentang ya bagaimana cara pendekatan pada anak. Ya. Baik. Dan watak itu karena ya kenapa kita bisa pelajari watak ini menurut surat Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, jadi Allah sudah berfirman pada kita semua ini bahwa setiap orang itu ya sesuai pembawaannya masing-masing. Nah, pembawaan itulah salah satunya adalah watak. Ya. Dan watak itu genetik.
Setiap anak itu ada wataknya dan dia genetik. Ya, bisa ada turunan dari ayahnya dan turunan dari ibunya. Ya. Jadi kurang lebih watak itu di mana Bu Aisyah? Watak itu kurang lebih ada di sini, di lobus parietalis, di tengah-tengah ini, kanan kiri. Ya, watak bisa dihilangkan? Nggak bisa, dia tetap ada. Tapi yang bisa adalah dia dibentuk watak ini. Bagaimana cara membentuknya? Yaitu kita berikan arahan-arahan dan nanti arahan-arahan, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran itu masuk di otak yang merah ini. Gitu. Ya. Perlahan-lahan kita ajarkan anak-anak. Nah, untuk mengajarkan anak-anak apa yang nanti bisa kita masukkan ke sini, tentu kita ada baiknya lihat dulu dia punya watak yang ada di lobus parietalis ini. Ya. Baik, dan kemudian dari surat Asy-Syam ayat 8 sampai 9 ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, ya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi kata para ahli setelah diteliti tentang otak manusia, kok Tuhan membuat satu jenis watak di dalam otak setiap manusia, tapi kok ada kekuatan dan kelemahannya ya gitu. Kata para ilmuwan ini karena mereka kan belum pernah lihat Asy-Syam ayat 8-9. Dan ternyata betul apa yang Allah firmankan di ayat 8 dan 9, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Ya, jadi kelemahan dan kekuatannya. Kemudian diingatkan lagi, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi beruntunglah orang-orang yang mengangkat kekuatannya, ya, mengurangi kelemahannya. Ya. Baik, Bu Aisyah. Watak itu bisa tahu nggak? Apa bisa kita kenali? Bisa. Kenapa? Karena program watak yang di otak dia akan jalan di sistem saraf. Nanti bisa ya membentuk ciri di wajah, gestur tubuh, perilaku dan cara berpikir. Ya, karena dia ada di otak. Jadi pas nanti membawa pesan ini, nah makanya muka, sudut mata, sudut bibir, cara dia berdiri, cara dia bergerak itu ya terwarnai oleh watak yang ada di otak masing-masing. Jadi ananda kita bisa deteksi ananda kita ini wataknya apa ya? Ya. Baik. Nah, watak terbagi 3 besar. Jadi kita belajar saja dulu yang 3 besarnya ini ya. Ya. Ada watak introvert, ekstrovert, dan ada yang separuh-separuh, namanya ambivert. Nah ini sekarang kita cek dulu wataknya para bunda ya, para ayah dan bunda ya, yang mana? Ya, gimana caranya Bu Aisyah? Nah, kita lihat aja ciri-cirinya ini ya. Introvert, ya orang introvert itu dia punya ciri lebih memilih ada di tempat sepi, ya, lebih memilih ada di rumah, lebih memilih ada di kamarnya. Ya. Kalau ayah bunda ada yang memang wataknya introvert, ya ini berarti senang di tempat yang sepi. Ya. Kalau ekstrovert ini lebih semangat ketemu orang baru. Ya. Siapa ayah bunda atau ibu guru yang kalau ketemu orang baru tuh lebih semangat ya, dan kepengennya sih ketemu setiap hari. Ya. Nah itu bisa jadi kita ini yang ekstrovert. Ya. Tentu lagi kondisi pandemi seperti inilah, orang-orang yang ekstrovert yang mudah gelisah nih, kelamaan di rumah, dia udah mulai nggak enak ini perasaannya, ini udah mulai, aduh kok di rumah terus, ya sudah mulai bosan ini. Begitu juga anak-anak, ya ada anak yang introvert, ada anak yang ekstrovert. Yang introvert tentu lebih senang pembelajaran jarak jauh di rumah kayak gini. Yang ekstrovert yang sudah mulai, ya aduh nggak ketemu temen nggak enak ini, walaupun dia masih kecil-kecil, ya. Ada lagi ambivert. Ambivert tuh gimana? Ambivert tergantung sikon. Kadang senang di tempat sepi, kadang senang ketemu orang baru gitu. Ya, barangkali ayah bunda ada juga yang ambivert, separuh introvert dan separuh ekstrovert. Ya. Kemudian apa lagi? Introvert. Introvert ini lebih produktif di tempat tertutup. Ya. Kalau ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka. Ya. Kalau ambivert bisa keduanya. Di tempat tertutup produktif, di tempat terbuka produktif juga. Nah, anak-anak kita juga mulai dari kecil itu kita bisa lihat dia introvert atau ekstrovert atau ambivert. Ada anak yang sedikit-sedikit maunya di rumah aja dan dia rupanya kalau di rumah aja malah dia lebih produktif. Oh berarti itu introvert. Ya.
Ada anak harus memang keluar, dia kalau di luar dia produktif. Itulah ekstrovert. Inilah anak-anak ekstrovert yang kalau di rumah terus nggak sempat keluar atau belajarnya di rumah terus, nah itu dia kurang produktif itu. Makanya dia udah gelisah, udah kepengen cepet-cepet masuk sekolah gitu ya, walaupun masih TK ya. Baik, kalau yang kedua ambivert ya bisa keduanya, kadang produktif di tempat tertutup, kadang juga produktif di tempat terbuka. Ya. Baik, kemudian apalagi ciri-cirinya? Introvert, ekstrovert dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi kalau kita yang introvert, supaya kita mau istirahat atau mau memulihkan energi itu harus sendirian. Dan ya, kalau ekstrovert bagaimana? Ekstrovert itu terpulihkan energi beramai-ramai. Volumennya mana? Terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Nah ini kalau ayah bunda yang ekstrovert, ya itu insya Allah kalau rame-rame energinya langsung muncul lagi. Anak-anak ekstrovert juga begitu. Itulah anak-anak ekstrovert dia gelisah tuh, belajar sendiri, nggak ada teman, karena nggak bisa rame-rame ya. Kalau ambivert ya tergantung situasi kondisi. Ya, bisa sendiri, bisa rame-rame. Ya. Kemudian introvert, lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ini introvert. Baik diri kita maupun anak kita yang lebih suka belajar sendiri dan bekerja sendiri itu introvert. Ya. Ekstrovert tentu kebalikannya, lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Ya, ini orang ekstrovert itu. Ya. Kalau ambivert ya bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ya. Kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara, itu introvert. Ya, anak-anak kalau ada anak yang banyak diemnya, ya itu berarti mungkin introvert ya, karena dia sebenarnya bukan diam saja, itu otaknya lagi bicara itu, dia lagi berpikir. Ya. Kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, ya apa yang baru dipikirkan langsung diomongkan, apa pikirkan langsung diomongkan. Nah itu ekstrovert itu, ya dia ceplos-ceplos istilahnya ya, outspoken ya. Kalau ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa juga lebih banyak bicara. Ya, ini sekali lagi tergantung situasi kondisi nih ambivert ini. Ya. Introvert apa? Cenderung lebih pendiam, itu introvert. Ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos. Ambivert akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu. Ya. Nah ini pembagian 3 besar watak. Ya, ayah bunda yang mana ini? Yang introvert kah? Ekstrovert atau ambivert? Ya, kalau kita sudah tahu diri kita yang mana jenisnya, nah kita juga harus tahu yang mana jenis wataknya anak-anak. Kalau punya anak lebih dari 1, itu anak pertama beda, anak kedua beda, anak ketiga beda. Ya, jadi kita harus lihat nih. Kalau anak ekstrovert, dikit-dikit dia bilang, bunda aku bosen, aku mau sekolah aja. Nah, itu anak ekstrovert itu. Kalau introvert malah seneng. Pas ada pengumuman Januari sudah masuk sekolah, oh anak introvert langsung panik. Aduh, kenapa sih sekolah di rumah aja kayak gini? Kenapa sih? Kan ini enak online kayak gini. Gitu kalau anak introvert. Kalau ambivert ya boleh, sekolah boleh, di rumah juga boleh. Itu ambivert. Ya. Baik, berikutnya saya akan memberikan lagi 1 tips ya, yaitu bahasa kasih sayang atau bahasa cinta. Ya. Jadi apa sih bahasa kasih sayang atau bahasa cinta? Ini cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Nah ini, rupanya bahasa kasih sayang ibu atau bunda terhadap anak, itu anak kadang-kadang nggak ngerti. Ya, kalau itu kasih sayang ibunya pada dia gitu. Karena rupanya bahasa kasih sayangnya si anak berbeda dengan bahasa kasih sayangnya kita sebagai ibu atau sebagai ayah. Bahkan suami istri, pengungkapan rasa kasih sayang atau cintanya itu berbeda bahasanya. Nah inilah yang sekarang sedang saya sendiri pribadi suka sekali mensosialisasikan tips ini supaya kita lebih mudah menjadi orang tua yang bijaksana. Ya, baik. Nah, di dalam otak manusia itu ada kelenjar yang di kurang lebih sekitar sini ya lokasinya nih. Namanya kelenjar pituitary. Nah, di sini adalah tempat hormon bahagia dan hormon cinta. Ya, hormon kasih sayang tuh ada di sini. Nah, jadi pada saat seseorang ya
kita dengan tepat bisa memenuhi bahasa kasih sayangnya atau pas dengan bahasa kasih sayangnya ananda kita itu, maka hormon bahagia bisa keluar dari kelenjar pituitari ini. Masuk kemana? Masuk ke pembuluh darah dan nanti masuk ke seluruh tubuh, dan makanya seluruh tubuhnya itu senang, bahagia, dan akhirnya badannya ringan untuk melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya. Ya. Baik, nah namun di dalam otak juga ada namanya batang otak. Ini dia nih, namanya otak reptil. Nah, batang otak ini yang sering tegang. Kalau tegang batang otak, maka orang siapapun dia akan punya sikap denial, ya, sikap menolak, sikap membangkang. Ya, ini kalau batang otaknya tegang, ya. Nah, batang otak ini bisa dirilekskan dengan cara kita mengetahui bahasa kasih anak ini, ya, sehingga dengan kita mengerti bahasa kasih sayangnya, maka batang otak rileks, kemudian di kelenjar pituitari yang tadi ada di sini keluar hormon bahagia, maka anak akan merasa bahwa oh iya ya, ayah bundaku sayang sama aku, gitu. Ya, baik, berikutnya. Nah, teori baterai kasih sayang ini diutarakan oleh Bapak Dr. Adi W. Gunawan, CCH, dia orang Indonesia asli, ya. Dia mengatakan bahwa di tubuh manusia itu ada baterai kasih sayangnya. Jadi di anak kita ada, di diri kita ada, di pasangan hidup kita ada, ya, semuanya ada. Ya, dikatakan kurang lebih ada 5 baterai di dalam diri manusia itu, ya. Dan kemudian rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Anak-anak akan merasa orang tuanya sayang dan kasih sama dia, dan dia juga aman berada di keluarga itu kalau baterainya 5-5-nya terpenuhi. Ya, beberapa kali kalau saya praktek, ya, kemudian pasiennya anak-anak, saya suka tanya sama dia itu, ya. Kamu merasa nggak ayah bundamu sayang sama kamu? Dia bilang enggak. Padahal waktu saya tanya ayah bundanya, bapak ibu gimana? Penuh kasih sayang nggak sama anak-anak? Iya Bu Aisyah, masa nggak kasih sayang sih? Oh iya. Ternyata anaknya bilang enggak. Kenapa? Karena rupanya baterai kasihnya di dalam dirinya sudah mulai lowbat. Karena jarang di-charge atau tidak di-charge oleh orang tuanya. Ya. Kemudian apa lagi? Sifat baterai kasih ini harus diisi setiap hari. Harus di-charge setiap hari. Walaupun tidak 24 jam. Ya, hari ini kita udah charge belum? Hari ini sudah 1 kali belum kita, ya, nge-charge baterai kasihnya anak-anak ini. Ya. Atau ada yang bilang juga minimal 3 hari seminggu. Mungkin selang-seling, ya, Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, mungkin gitu, ya. Ya. Dan kemudian apa lagi? Ya, dikatakan penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Jadi kalau ada anak yang tadinya nggak tantrum tiba-tiba tantrum, ya, yang tadinya nggak rewel tiba-tiba rewel, itu berarti baterainya sudah batas kritis minimal. Pasien-pasien kami pecandu narkoba, ya, saya ngurus narkoba sejak tahun 98, ya, sampai sekarang, itu karena apa? Baterai mereka habis, makanya terjadi penyimpangan, termasuk anak-anak LGBT, ya. Saya 5 tahun terakhir juga masih menangani LGBT, itu karena baterai mereka habis, nggak pernah di-charge oleh orang tuanya, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Padahal kata orang tuanya dia sih sayang sama anaknya, tapi kata anak enggak sayang, gitu. Ya, nah inilah makanya kita harus dengan tepat, ya, dan efektif bagaimana caranya nge-charge baterai pada anak-anak kita, ya. Baik, jadi maksudnya apa Bu Aisyah? Diperkirakan di otak itu ada baterainya, dan kalau dia penuh di-charge, maka energi yang listrik jalan di sistem saraf ini akan bagus energinya. Listriknya akan nyala bagus. Sehingga anak kita ini atau kita sendiri itu dengan ringan mau mengikuti apa yang diminta oleh orang tuanya.
Kalau ada anak ya disuruh atau diminta tolong oleh orang tuanya, dia kayaknya enggan dan bahkan kayaknya nggak mau sama sekali melakukan, berarti ya baterainya udah lowbat di otaknya itu, nggak ada energi, nggak ada listrik yang ada di sistem saraf, makanya anak itu malas bergerak. Gitu. Sama seorang istri juga begitu, kalau suaminya datang, dia tahu suaminya datang, tapi malas banget badan ini untuk menyambutnya, itu berarti baterainya udah lowbat, baterai si bunda ini. Ya, sudah lama nggak di-charge oleh suaminya ini, sehingga tahu sih suaminya ada suami saya ada, biar aja lah dia masuk sendiri, gitu. Kenapa? Karena nggak ada energi, nggak ada listrik, nggak ada semangat untuk jalan ya badan ini untuk bangkit untuk sambut suami, ya. Nah, kenapa? Karena kita juga punya baterai, ya. Baik, baterai itu maksudnya apa Bu Aisyah? Kaitannya dengan bahasa kasih tadi apa? Kita umpamakan ya baterai di otak kita itu dia berurut 5 baterai kayak gini nih, rangkaiannya nih 5 kayak gini ya. Nah 5 baterai ini itu di-charge dengan bahasa kasih. Apa sih bahasa kasih itu? 5-5-nya itu ini, kata-kata pendukung, waktu bersama atau waktu yang berkualitas, sentuhan fisik, pelayanan atau menerima hadiah ya. 5-5-nya kita suka, 5-5-nya anak-anak semuanya suka 5-5 ini. Tapi baterai urutannya ini nggak selalu bentuknya begini. Ada orang baterai pertamanya ini sentuhan fisik, ya. Baterai keduanya waktu yang bersamaan, atau baterai pertama sentuhan fisik, baterai kedua kata-kata pendukung. Ada lagi yang baterai pertamanya pelayanan, ya. Ada lagi yang baterai pertamanya menerima hadiah. Oke. Tapi 5-5 baterai ini ada di otak kita, ada di badan kita, ada juga di badan anak-anak, ada juga di badan pasangan hidup masing-masing, ini baterai ada di otaknya. Ya. Sekarang bagaimana nge-charge-nya Bu Aisyah? Nah, kalau anak kita masih kecil, antara baru lahir sampai usia 3 tahun penuh, barangkali ini anak-anak yang di toddler ya. Ini setiap hari orang tua nge-charge baterainya 5-5-nya. Please ya. Saya dulu belum tahu konsep baterai kasih ini waktu anak-anak kecil. Ya. Yang saya rasa kurangnya itu di menerima hadiah ini. Ya. Padahal menerima hadiah ini harus setiap hari di-charge juga pada anak-anak yang usianya 0 hari sampai 3 tahun. Walaupun bukan berarti harus dibeli menerima hadiah ini. Ya. Gimana maksudnya Bu Aisyah, masih bayi atau bayi sampai 3 tahun harus di-charge baterainya 5-5? Iya pakai ini. Setiap hari apa Bunda sudah kasih kata-kata pendukung pada bayi atau Ananda ini yang belum 3 tahun ini? Sudah kata-kata pujian kah? Sudah luangkan waktu bersama, main bersama kah? Ada sudah peluk dia, ada cium dia atau usap-usap kepalanya? Atau sudah kasih pelayanan ini biasanya kasih makan sendiri. Jadi Bunda yang ngasih makan sendiri, ya, pakaikan baju sendiri, mandikan sendiri, ya. Atau menerima hadiah. Menerima hadiah ini biasanya bukan sesuatu yang harus dibeli, tetapi kita bisa bikin. Misalnya dibuatkan bubur susu, terus kita ngomong sama anak kecil ini hadiah buat adek. Gitu. Walaupun itu bubur susu yang kita bikin, gitu. Nah waktu kita suapin dia, itu berarti kita nge-charge baterai pelayanan. Waktu sambil suapin dan kita peluk dia, itu juga sekalian nge-charge sentuhan fisik. Ya, tentu karena Bunda sendiri yang suapin, berarti waktu bersama kan? Paling enggak ya setengah jam bersama anak-anak minimal tuh pada saat tadi kasih makan kan? Apalagi nanti yang mandikan juga bundanya gitu. Nah sambil juga bersama-sama tetap juga kita puji dia, kasih kata-kata pendukung. Jadi kalau masih punya anak nih belum 3 tahun atau masih 3 tahun penuh ya, belum lagi 4 tahun, tolong 5-5-nya nih. Kalau mau anaknya tidak bermasalah. Ya. Terus kalau udah 4 tahun Bu Aisyah nih anak saya udah TK nih, 4 tahun nih, ada yang 5 tahun nih, gimana? Kalau sudah 4 tahun ke atas, sampai mungkin dia SD kah, ada yang SMP, SMA, ada yang kuliah, ya, atau sampai diri kita nih kayak sebesar kita ini, tidak perlu setiap hari 5-5-nya, ya. Cukup baterai yang pertama. Makanya kita harus jeli, anak kita nih yang dari 5 baterai ini, baterai yang pertamanya apa? Gitu, ya. Bagus lagi kalau Bunda tahu persis urutan baterai pertama dan keduanya apa.
Ya. Contoh misalnya ya, ini kita memang harus jeli memperhatikan bahasa kasih masing-masing anak ya. Apakah dia kata-kata pendukung, apakah dia sentuhan fisik, apakah dia waktu yang bersama, apakah dia pelayanan, apakah dia menerima hadiah. Ya. Tapi ingat ya, lima-limanya suka loh anak-anak. Kalau sudah 4 tahun ke atas, setiap hari nggak perlu kasih lima-limanya. Ya, mungkin baterai yang pertama itu yang harus diberikan setiap hari. Ya. Baterai yang paling belakang, itu sebulan sekali aja atau 6 bulan sekali itu udah cukup. Tapi justru baterai yang pertama, urutan pertama itu yang harus setiap hari diberikan. Bagus lagi baterai yang keduanya. Ya. Jadi gimana? Nah, ada anak baterai pertamanya kata-kata pendukung. Ya, kata-kata pendukung. Apa sih itu? Dia senang diberikan pujian, dukungan, dan keberpihakan. Ciri-cirinya gimana Bu Esa pada anak yang baterai pertamanya kata-kata pendukung? Ya, biasanya anak-anak ini yang kata-kata pendukung senang memuji, merayu orang tua, dan mengapresiasi. Jadi mengucapkan terima kasih itu dengan gampang. Ya, terima kasih Bunda, terima kasih Ibu, terima kasih Mama, misalnya gitu. Tanpa harus, ayo dong bilang terima kasih gitu. Dia ringan banget bilang terima kasihnya. Dan hampir setiap hari memuji orang tuanya. Bunda cantik banget. Atau dia memuji dirinya. Bunda aku cakep nggak? Bunda aku cantik nggak? Nah, kalau ada anak kita yang hampir setiap hari seperti ini, dia punya kebiasaan. Nah, kemungkinan besar dia baterai pertamanya adalah ya kata-kata pendukung. Maka Bunda harus juga setiap hari minimal sekali dalam setiap hari puji dia. Supaya baterai yang di pertamanya kata-kata pendukung ini terpenuhi, maka otomatis baterai yang lain juga terpenuhi. Ya. Memang anak-anak ini senang hadiah juga, senang pelayanan, tapi yang setiap hari dia butuh adalah kata-kata pendukung. Ya. Oke, nah sekarang ya. Apa sih yang terjadi bila anak yang kata-kata pendukung ini tidak kita charge baterainya? Dia akan suka mengejek dan menjelekkan orang lain. Ya, paling ya adiknya ada diejek dia tuh ya. Nah, makanya orang tua harus jeli terhadap anak-anak yang mengungkapkan bahasa kasih dengan cara yang berbeda bahkan terbalik ini. Jadi kalau ada anak kita suka jelek-jelekin orang ya atau ngejek adiknya, itu berarti baterai kata-kata pendukungnya udah mulai lowbat itu. Ya, makanya harus dicas. Terus kalau anak kayak gini apa kita biarkan Bu Esa? Ya enggak, kita nasihati dia. Ya, tapi waktu nasihatinya ya orang tua perlu memberitahu bahwa mengejek dan menjelekkan orang lain itu tidak baik. Ya, namun menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memberikan kata-kata pendukung. Ya. Jadi kita harus puji dia dulu, baru bilang. Ya, nah ini Andi, ibu sayang sama kamu anak laki-laki yang baik, ibu senang kalau kamu sayang sama adik, ibu sedih kalau kamu ngejek adikmu ya, gitu. Selama ini kita kalau ada kakak ngeledekin adik, jelek-jelekin adik, ya, kita langsung marahin dia. Andi gimana sih kamu kok jelek-jelekin adik sih Andi? Nah itu. Nah padahal baterai dia kan lagi lowbat, ya, kita malah marahin, oh makin jadi nanti. Jadinya gimana dong harusnya? Ya itu, kita charge dulu baterainya karena dia kata-kata pendukung, kita udah tahu dia jelek-jelekin, maka puji dulu, baru kita nasihati. Ya, nah ini yang kadang-kadang kita keliru selama ini. Ya, baik. Kemudian sentuhan fisik, ya, apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Nah ini, jadi ada anak yang memang kalau yang kok kata-kata pendukung. Ada anak yang kalau dia ya setiap hari dia lebih senang disentuh fisiknya. Ya. Dia ciri-cirinya apa? Itu tadi. Dia senang sekali meluk, mencium, mencolek orang tua, kakak atau adiknya atau keluarga lain. Kalau ada anak yang setiap hari duluan peluk orang tuanya, duluan peluk bundanya, atau kalau ada orang lain datang atau keluarga lain datang, dia yang duluan samperin, dia peluk kita, bisa jadi itu baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Ya, sehingga pada saat kita juga
balik menyentuh fisiknya, memeluk dia atau pelukannya dia kita sambut dengan senang gitu tanpa kita menepis tangannya gitu, maka dia akan tercharge baterainya dan baterai yang lain juga akan tercharge ya. Karena banyak orang tua anaknya yang senang meluk duluan tapi ibunya suka ditepis anaknya, apa sih sana. Itu hati-hati ya. Buat anak yang baterainya satuan fisik, si bundanya menepis tangannya, dia kosong nanti baterainya, bahaya ya, akan aja terjadi penyimpangan. Ya. Baik, jadi apa saja sih sebetulnya sentuhan fisik ya, bisa dipeluk, colek pipinya, dirangkul, diusap rambutnya atau dicium. Ya. Nah, ini harus kita lakukan. Kemudian apa kalau dia baterainya lowbat? Ya, suka mencubit, menggigit dan memukul. Kalau ada anak kita suka mencubit, menggigit, memukul, itu kemungkinan besar ya baterainya itu ya nggak kecharge tuh baterai sentuhan fisiknya. Ya, dia mencubit, menggigit, memukul biasanya dilakukan ke adiknya atau kakaknya dan saat di luar rumah bisa jadi kepada temannya. Ya, ini kita sering lihat nih anak-anak ada yang suka mencubit, menggigit, ternyata dia itu baterai sentuhan fisiknya udah lowbat itu. Orang tua nggak meluk-meluk dia, nggak cium dia. Tapi kata orang tua, saya kan udah layanin dia, udah kasih makan, udah. Ternyata bukan baterai pertama itu yang dikasih. Bisa saja itu baterai yang kelima itu pelayanan. Sehingga si anak merasa baterainya tetap kosong. Ya. Baik, berikutnya. Bagaimana kalau dia sudah suka mencubit dan memukul gitu ya? Ya, jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul temannya atau adiknya. Tapi waktu mengatakan itu sambil merangkul atau mengusap-usap kepalanya. Kita biasanya pas ada kakak atau ya anak kita memukul orang atau mencubit, kita marahin gara-gara mencubit itu. Ya, kakak gimana sih? Kok ada dicubit? Nah, itu tambah kosong itu baterainya. Harusnya kita kasih tahu bahwa cubit itu nggak enak, mukul itu nggak, tapi harus dipanggil dulu, dipeluk dulu. Ini banyak kekeliruan kita selama ini. Harus dipeluk dulu, diusap-usap kepalanya atau mungkin ditepuk pipinya. Nah, pada saat dia disentuh fisiknya, baterainya kecharge dan kemudian kita kasih nasihat, baru dia mau ikut. Ya, nah ini yang terjadi harusnya. Oke? Ya. Nah, waktu berkualitas bersama. Apa sih waktu berkualitas bersama? Rupanya anak ini senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Nanti kita akan lihat kebiasaan. Ya. Kebiasaannya apa? Suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika nonton TV, merapikan barang-barang, atau membaca koran. Jadi kalau ada bunda atau ayah misalnya lagi nonton TV, baca koran, atau lagi bebenah ngerapin barang, tiba-tiba tuh anak duduk di samping. Anak duduk samping, gak banyak ngomong, dia liatin kita aja terus. Kemungkinan besar itu adalah ya bahasa kasih waktu yang berkualitas bersama. Ya. Kenapa dia akan duduk di sebelah orang tua dan hanya duduk dan terkadang sesekali bertanya. Nah ini dia. Ya. Dan ini nggak boleh diusir. Saya bunda lagi ngerapin barang, tuh anak duduk langsung di sampingnya, mukanya rata. Terus bunda bilang, udah sana masuk kamar. Ya, oh itu dia sedih banget. Biarkan aja dia duduk di situ, kalau perlu kita sapa dan lama-lama dia akan bantuin kita pada saat ya kita lagi ngerapin barang, dia juga ikut-ikut ngerapin barang. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau baterai waktu bersama ini tidak di-charge oleh orang tua? Ya? Nah ini kan kalau waktu berkualitas ini ya kita charge semuanya ya. Apa yang terjadi? Senang menyendiri, ngambekan. Kalau ada anak yang ngambekan itu berarti dia baterai waktu yang berkualitasnya tidak terpenuhi itu. Ya. Terus gimana dong caranya untuk orang anak yang ngambek ini harus kita mau bujuk ya. Anak ngambek terus kita ajak gitu ya, ajak jalan tuh langsung belum mau. Karena dia nggak percaya orang tuanya mau ajak dia, karena dia udah terlanjur ngambek. Jadi diapain dong? Nah, jadi kalau ada anak ya sedang ngambek kayak gini, luangkan waktu dengan anak sambil menemaninya beberapa menit. 15 menit tuh duduk di sampingnya. Nggak usah ngomong apa-apa, duduk aja sampingnya. Anak nanti akan baru percaya bahwa orang tuanya mau temani saya. Ya. Hindari memaksa anak untuk melakukan kegiatan, beri waktu agar tumbuh kemauan sendiri dari anak.
Banyak orang tua anaknya ngambek udah selalu diajak atau selalu diburu-buru untuk ditekan untuk ayo dong kayak gini, ayo dong gini dong nak gitu. Dia mau sebetulnya bundanya duduk di samping. Kalau cuma 5 menit dia nggak percaya kalau bundanya itu mau bersamanya. Ya, tapi kalau udah 15 menit nanti dia akan ya nggak enak sendiri, dia akan lihat sama bundanya dan akan bilang, "Bunda ngapain nemenin aku di sini?" "Iya, nemenin kamu," gitu. Nah, ini caranya kalau ada anak yang suka ngambek, ya Bunda harus duduk di sampingnya. Kalau mau ngecas baterai anak yang baterainya adalah baterai pertamanya waktu yang berkualitas. Ya. Kemudian pelayanan itu apa sih? Senang melayani dan dilayani. Ciri-cirinya apa anak-anak yang pelayanan ini? Ya, senang membantu kakak dan adik serta orang tuanya dan sigap untuk membantu. Ya, dan senang bila orang tuanya melayani dan membantunya tanpa diminta. Jadi kalau ada anak kita yang sigap dan agak tegas nih orangnya biasanya nih yang baterainya pelayanan, ya. Kalau ada apa-apa, aku aja yang bantuin Bunda, aku aja. Misalnya di sekolahan juga gitu, aku aja yang pimpin. Pak Guru, aku aja yang pimpin baris. Itu biasanya anak yang baterai kasih utamanya adalah pelayanan. Ya, makanya dia senang sekali kalau orang tuanya belum diminta sama dia bantuannya, tapi kita udah bantu dia gitu. Maksudnya apa Bu Aisyah? Ya misalnya kita tahu anak ini jam 10 pagi senang minum susu coklat misalnya. Sebelum dia minta jam 10 pagi, kita sudah siapkan dan kita bilang ini buat adek. Oh dia senang banget. Ya, itu pelayanan menurut dia ya. Oke, nah apa yang terjadi sih sebetulnya kalau ya orang yang baterai pelayanannya di charge, maka baterai yang lain ikut ke charge. Dia bukan tidak suka dipeluk, bukan, dia suka dipeluk tapi yang bukan setiap hari. Mungkin seminggu sekali aja dipeluk buat anak yang pelayanan ini sudah cukup. Tapi yang pelayanan ini setiap hari. Tapi tentu bukan 24 jam ya. Hari itu bundanya sudah siapkan dia makanan belum? Atau sudah sigap bantuin dia mandi, pakaikan baju. Ya? Nah, itu bentuk pelayanan. Oke? Nah apa yang terjadi kalau anak ini tidak dicas baterainya? Dia meminta dilayani dengan cara kasar. Kalau ada anak minta dilayani oleh mbak di rumah oleh bunda dengan kasar, itu berarti baterai pelayanannya sudah mulai lowbat itu. Ya. Terus apalagi menjadi bosi, ya. Terus apalagi sering membuli adiknya atau temannya. Jadi kalau anak-anak yang suka membuli, itu biasanya baterai pertamanya pelayanan itu sudah lowbat, sudah jarang dicas oleh orang tuanya, jarang dilayani oleh orang tuanya. Makanya dia senang membuli. Ya, baik adiknya atau temannya. Ya. Terus gimana dong kalau gitu? Dibiarkan ya? Enggak. Orang tua melayani atau membantu tanpa diduga dan tanpa diminta dulu. Ya. Jadi Bunda senang bantu kakak. Gitu. Baru deh, sayang setiap orang harus saling bantu ya. Tapi tidak boleh dengan cara memaksa ya nak ya. Jadi kita bantu dia dulu. Apa yang hari itu yang harusnya kita bantu. Ya. Misalnya tuh anak senang banget kalau bundanya yang ambilin piring kalau pas makan. Kita ambilin piring dulu, ambilin piring, ambilin nasi. Pas dia lihat bundanya bantu, baru kita kasih nasihat bahwa kalau dia meminta tolong ke orang lain harus yang baik, gitu, nggak memaksa, gitu. Ya, nah, kadang anak yang teriak-teriak, "Mak!" Ya, misalnya diteriak-teriak kan, panggil mbaknya, kita malah marahin, "Kakak, yang sopan dong kak." Itu tambah kacau itu nanti dia. Ya, tambah lobet itu, tambah kasar dia. Biasanya kalau ada anak kayak gitu ya, saya sih biasanya saya cuman liatin dia, terus saya yang pergi ambil, "Kakak mau apa sih nak?" Ya, Mas Lanang mau apa sih nak? Ya. "Aku mau telur ibu." "Oh ya sudah." Ibunya bikinin telur. Udah bikinin telur, pas kasih dia baru dibisik-bisik. Ya, nah kalau minta bantuan Mbak Sarti yang baik ya nak ya. Gitu. Tapi kita layani dulu. Ini tipsnya agar baterai pelayanan terpenuhi, oke? Dan terakhir hadiah. Hadiah itu apa sih Bu Aisyah? Hadiah ini apapun yang diberikan akan dijaga dengan baik sekalipun buatan sendiri. Ya. Nanti kita lihat kebiasaan, contoh, bahasa kasih terbalik dan cara menasihatinya ya. Jadi anak yang baterai kasihnya hadiah, dia setiap hari suka memberi sesuatu, ya, dan suka mengumpulkan sesuatu. Kalau ada anak dari kecil setiap hari ya, hampir setiap hari dia menggambar sesuatu, kemudian dia kasih ke bundanya,
Bunda, ini buat Bunda. Bisa jadi dia baterai pertamanya hadiah. Atau ada anak yang suka jalan-jalan keluar, habis pulang ke rumah dia petik daun atau petik bunga di halaman, dia kasih ibunya, ibu buat ibu gitu. Dia berarti kemungkinan besar baterainya adalah hadiah. Ya. Dan dia mau apa yang diberikan oleh anak ini kepada bundanya atau ayahnya, bunda atau ayahnya menyimpan baik-baik. Itu yang dia mau sebetulnya. Ya. Dan dia juga mau diberikan hadiah juga hari itu juga gitu, ya. Jadi dia akan kalau misalnya kita dikasih gambar sama dia, ini buat ibu, ini buat bunda, terima kasih ya adek, terus bundanya simpan di tempat. Makanya kalau ada anak yang suka ngasih hadiah, kita kayaknya harus ada ya lemari yang pemberian dari dia. Aduh dia senang banget. Dan dia juga suka misalnya bunda buatkan minum atau buatkan puding, ini juga hadiah buat adek gitu. Kalau pelayanan memang dia suka dibuatkan makanan atau minuman, tapi bukan hadiah, tapi sebuah pelayanan yang dia lihat pelayanannya. Tapi kalau hadiah, ini hadiah buat adik, itu dia senang banget, senang banget. Ya. Jadi kalau baterai kasih hadiahnya kita penuhi, maka baterai lainnya juga terpenuhi. Yang hadiah memangnya nggak suka dipuji, Bu Aisyah suka. Tapi yang setiap hari dia suka adalah hadiah. Apa yang dia kasih kita simpan baik-baik dan kemudian kita menghargai apa yang dia kasih dan kita juga kasih ke dia gitu. Dipuji boleh aja, seminggu sekali aja cukup gitu. Dipeluk ya 3 hari sekali aja. Tapi yang setiap hari adalah dia butuh hadiah ini. Ya. Dan bagus lagi kalau kita bisa tahu tentang baterai keduanya. Jadi setiap anak tadi ada 5 tadi, coba para bunda perhatikan dengan jeli. Apa kebiasaan dari 5 ini? Ya, 2 kebiasaan dari 5 yang tadi kita telah pelajari bersama. Ya. Baik, memang kalau hadiah tidak dikasih apa nih? Pelit dan tidak suka berbagi. Kalau ada anak pelit, nggak suka berbagi, itu berarti baterai hadiahnya lowbat. Segera penuhi. Caranya gimana? Ya kasih hadiah. Baru kita nasihati. Ya. Orang tua perlu memberitahu dengan memberikan hadiah terlebih dahulu. Walaupun itu nggak mahal. Mungkin itu coklat kah atau buatannya bundanya kah. Ya, susu kah atau roti dan sebagainya. Baru dinasihati. Ya, sayang ini hadiah untuk kamu. Misalnya coklat kah atau apa. Ya. Bunda sayang kamu. Kamu lihat kan setiap orang suka berbagi. Besok kalau ada teman pinjam mainan kamu kasih ya. Jadi besok Rehan mau pinjam mobil-mobilan kamu pinjamkan ya. Gitu. Tapi kasih hadiah dulu Bun. Supaya baterainya penuh. Gitu. Karena kalau bunda marahin anak pelit. Kamu nih pelit banget sih sama kakak. Kamu nih pelit banget sih sama adik. Itu tambah kosong baterainya. Tambah dia nggak bisa kerjakan apa-apa. Dan nasihat bunda tidak akan dia ikuti. Ya, nah inilah konsep dari 5 bahasa kasih yang mudah-mudahan kita bisa pakai bersama dan bisa kita ya laksanakan ya atau aplikasikan ya. Baik, terima kasih. Saya kembali.